Sebenarnya pertanyaan apa sih makna hidupmu kalian yang tahu ya. Ini malam hari ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Coba ya sekarang menemukan makna, membangun makna. Coba kalian setelah ini nanti tanyakan dirimu ya. Ini saya tidak tahu berapa, 10 apa berapa pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, latihan. Entah kalian upayakan gimana biar bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, nanti bisa kalian rumuskan. Berarti ini makna hidupku. Hal penting dalam hidupku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Pak ya, kalian tanya yang pertama. Apa sih hal terbaik yang saya syukuri hari ini dalam hidupku? Pasti ada. Kalau tidak ada, kamu sedang mengabaikan nikmatnya Allah yang banyak atas dirimu. Pasti ada. Minimal kamu masih bisa bernafas itu anugerah yang luar biasa. Kamu masih sehat itu anugerah yang luar biasa. Tapi kan masuk minimal. Coba cari hal terbaik dalam hidupmu yang menurutmu saya harus bersyukur sekali punya ini. Mulai tanya dirinya ya, oh ya aku kok tidak nemu-nemu. Terserah, Pak saya itu tidak pinter Pak, tapi saya itu kata teman-teman murah senyum Pak. Nah, oh, berarti ini yang perlu saya syukuri ini. Saya dianggap ramah berarti. Oke ya, coba kamu cari apa dalam hidupmu. Mungkin lama-lama kamu pernah dengar orang muji kamu apa gitu. Meskipun mungkin pujiannya basa-basi tidak apa-apa lah. Siapa tahu ada akarnya yang benar ke situ ya. Coba kalian ingat-ingat apa sih hal terbaik yang saya syukuri dalam hidupku. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap utama? Misalnya, Pak saya itu orangnya mengutamakan persaudaraan Pak. Coba kamu cek, kamu beneran sudah begitu enggak? Jangan-jangan masih di pikiran saja. Kalau sudah, alhamdulillah, mungkin itu yang harus kamu syukuri. Coba kalian tanya, apakah hidupmu sudah selaras dengan kebenaran, dengan kebaikan yang kamu yakini? Misalnya kalian bilang, Pak, hidup yang terbaik menurut saya itu hidup sederhana Pak. Misalnya kamu punya teori begitu, coba tanyakan dirimu, kamu sudah sederhana enggak? Ya, caranya begitu ya, nanti kalian tanya. Ini lewat jalan ini nanti kalian membangun makna hidupmu. Oke, sekarang masuk lebih dalam, siapa tahu kamu punya makna lebih luas tentang dirimu. Coba ya, apakah tindakan-tindakan saya belakangan ini memberi manfaat pada orang lain, sekecil apapun itu. Coba cari, sekedar menyeberangkan orang, sekedar Pak saya itu terbiasa tidak kemerungsung, jadi di lampu merah saya tidak pernah ngebel-ngebel Pak. Itu kamu itu manfaat juga tidak apa-apa, melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi manfaat saya satu-satunya untuk orang lain adalah Pak, saya tidak pernah ganggu orang lain misalnya. Itu juga anggap saja itulah, meskipun sebenarnya kalian bisa memberi lebih banyak. Tapi cobalah tanya, ini nanti semua bisa melahirkan kebanggaanmu pada dirimu bahwa ternyata aku masih bernilai. Terus tanyakan lagi pada dirimu, apakah saya secara sengaja memang ingin menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dan berarti dalam hidupku. Nah, itu memang sengaja tidak ingin menyinggung perasaan, sengaja ingin membantu, membahagiakan, menggembirakan orang-orang dekatmu. Ini juga berarti kalian pinter dalam berelasi.
Coba ditanyakan itu ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah mikir begitu. Sekarang mulai dipikir. Oh iya ya, ternyata selama ini saya tidak pernah peduli dengan teman, dengan sahabat. Ya asal jalan saja. Sekarang mulai dipikirkan, apa sih yang aku berikan ke mereka? Kemudian, coba tanya lagi pertanyaan. Apa pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapat dari pengalaman-pengalamanku selama ini? Kalau kalian bisa menyebutkannya, mungkin di titik itulah kamu merasa bermakna. Saya, Pak, sejak dikhianati itu, sekarang saya jadi pribadi yang lebih hati-hati, Pak. Saya tidak akan mau dibohongi untuk kedua kalinya. Nah, itu mulai. Kita dapat pelajaran sekarang. Ya. Makna hidupmu mesti nanti akan geser sudah. Dari pengalaman kemarin, percaya wae. Sekarang Anda hati-hati. Terus, ada lagi. Apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk sesuatu yang bermakna? Tadi kan hal pertama yang kamu tanyakan, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik yang harus saya syukuri. Dengan kelebihanku itu, apakah aku melakukan sesuatu yang penting, yang bermakna? Atau jangan-jangan saya tidak melakukan apa-apa, atau melakukan hanya untuk kepentinganku yang egois saja. Coba kamu tanya dirimu. Terus, ini mungkin lebih luas lagi. Apa momen-momen dalam hidup yang membuatmu merasa benar-benar hidup, benar-benar berarti? Ketika saya lulus kuliah, Pak, atau ketika saya bisa sedikit mengembirakan orang tua, Pak, ketika saya bisa bantu teman, Pak. Coba kamu cari momen-momen yang kalian merasa benar-benar hidup. Saya itu ternyata hidup ya ada artinya. Ada gunanya saya hidup. Itu penting, membangun praidmu, kebanggaan dirimu. Oke, sekarang mulai lebih dalam. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk lebih dekat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dengan diriku? Saya tahu mungkin kalian ya sholat sih, lengkap sih 5 waktu. Tapi kesadaranmu untuk terhubung dan dekat dengan Allah, dengan Tuhan, itu apa? Hidup. Wong kadang-kadang kita sholatnya lengkap, tapi yo kesadarannya tidak nyantol sama sekali. Yo sholatnya yo sudah benar, Allahu Akbarnya yo jalan, tapi yo kesadaran ilahiyahnya lupa. Sampai wong sholat saja kan kalian sering lupa rokaatnya tuh. Ini 3 apa 2 ya tadi itu. Nah, ya jumlah rokaatnya saja lupa, apalagi Allahnya. Oke, coba deh kamu tanya, kamu ada ndak upaya lebih serius untuk menyadari hadirnya Allah, kemudian kalian ingin lebih dekat? Pertanyaan selanjutnya, coba ini agak ngeri. Seandainya besok lusa lah, ini kan malam ya, adalah hari terakhir hidupmu, kamu sudah rela enggak? Kalau kamu belum rela, mengapa? Kalau bahasa lain ya, kamu sudah siap enggak? Kalau kamu belum siap, kenapa? Terus, kalau kamu ngerti hal-hal itu yang membuatmu merasa tidak siap, apa ada usahamu untuk membuatmu siap? Coba ya tanya itu. Ini mungkin kamu harus berani jawab sendirian, tidak apa-apa, tidak harus diceritakan ke orang. Kalau saya besok misalnya mati, apa saya siap? Belum, Pak, belum siap. Oke, tidak apa-apa, wajar orang belum siap. Menurutmu yang membuat dirimu tidak siap itu apa? Misalnya ya, Pak, saya itu ibadahnya masih kurang. Sip, kamu tahu jawabannya. Ada ndak upayamu untuk biar ibadahmu ndak kurang lagi? Pak, saya masih banyak dosa sama orang lain. Nah,
Oke, kamu sadar itu. Sudah tidak kamu upayakan untuk menebus dosa-dosa, mau minta maaf, kemudian menobatinya dan lain sebagainya. Karena tadi loh, di depan saya bilang kafa bil mauti wa idzan. Cukup kematian sebagai nasihat. Wong kita semua kalau ditanya kematian itu datangnya pasti nanti apa bisa tiba-tiba? Kan kalian mesti jawabnya bisa tiba-tiba kapanpun, Pak. Berarti besok kan mungkin saja Pak. Lah kamu siap? Mesti saya yakin semua jawab belum, Pak. Kan mesti gitu. Loh kalau kamu belum siap, mengapa? Nah, kalau kamu bisa menjawabnya, ya berarti siapkan dirimu sejak sekarang. Kalian masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka yang terakhir itu penting. Apa satu langkah kecil atau hal kecil yang bisa saya lakukan besok untuk membuat hidupku lebih bermakna? Pak ya, kalian tanya dulu. Besok ini, nanti tiap malam boleh kalian tanya. Besok ini saya harus melakukan apa yang membuat hidupku ini ada gunanya, lebih bermakna. Oke. Apapun itu termasuk hal yang paling kecil. Mungkin sekedar menepati janji dengan teman, mungkin sekedar kuliah on time, tidak telat lagi, mungkin sekedar itu. Coba ya kamu besok ada hal baik apa yang bisa aku lakukan? Tanyakan dirimu itu. Oke ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini coba sering kalian tanyakan pada dirimu, usahakan kamu jawab. Di situ kalian akan menemukan kebermaknaan dirimu. Kalian akan sadar, ya minimal aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi diri ini masih bernilai. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang mengukurnya. Tadi kan kita sudah merumuskannya. Kalau sudah punya makna hidup, sekarang ayo diukur. Makna hidupku cocok apa tidak? Makna hidupku sudah baik atau harus saya revisi ulang? Jadi kalian kan sekarang punya, aku itu orangnya begini loh. Aku itu penting karena ini loh. Nah sekarang diuji, dievaluasi. Ini cara mengevaluasinya. Yang pertama, cocok atau tidak dengan nilai keutamaan yang kita yakini. Pak, makna diriku itu ini Pak, tapi rasanya tidak cocok ini Pak dengan agama yang saya yakini, budaya di tengah masyarakat. Nah, ini masalah kalau begini. Coba diuji, cocok tidak dengan nilai dirimu. Yang kedua, memberi rasa utuh, rasa tenang. Dengan makna itu kamu suka dengan dirimu. Kamu tenang sekarang. Jangan sampai kalian punya makna tapi kamu gelisah dengan makna itu. Oke. Meskipun sulit, saya masih senang dengan diriku karena makna tadi. Tapi banyak orang yang gelisah dengan maknanya sendiri. Pak, ternyata saya itu orangnya, misalnya ya, tidak tegaan Pak. Kalau ada teman ngomong saya selalu luluh. Nah kamu ngerti makna dirimu itu, tapi terus kamu sendiri gelisah. Iya Pak, saya gara-gara itu loh Pak, terus sering ditipu orang. Teman-teman itu kalau mau utang itu rasanya kasihan sekali saya melihatnya. Tapi besok ya kayak tidak ada apa-apa lagi misalnya. Kayak gini kan kamu gelisah dengan makna dirimu sendiri. Kamu tidak seret, tidak cocok dengan makna yang sudah kamu tetapkan. Kamu jadi tidak tenang. Pak, saya ingin membentuk makna hidupku sebagai pribadi yang cuek, peduli amat dengan apa saja.
Tapi ternyata tidak bisa kamu mau cuek total itu. Tiap kali ada apa-apa, pinginnya ikut campur saja. Pingin komen saja. Pingin ikut ngomong saja. Tidak bisa saya cuek. Itu tidak cocok dengan dirimu, maknamu. Kamu gelisah. Ya di mulut saja sih ngakunya cuek. Tapi begitu baca berita, baca postingan itu gatel pengen ikut komen. Panas kamu kalau lihat orang ngomong macam-macam, ya salah saja. Tidak cocok berarti maknamu. Terus konsistensi jangka panjang. Makna kok ganti-ganti terus. Pak, kemarin saya memaknai diri saya sabar, Pak. Sekarang saya ganti, Pak. Tidak sabar-sabaran lagi, masa gitu. Terus besok ganti lagi. Oh, itu ya bukan makna namanya. Kamu masih mencari namanya. Kamu belum siap konsisten di makna itu. Mungkin masih sekedar keinginan-keinginan sesaat. Bukan hakikat kondisi dirimu. Yes. Gimana lagi ngukur makna? Yang pertama, manfaatnya untuk hidupmu. Apakah engkau puas? Orang lain juga merasakan atau tidak? Kalau engkau sendiri tidak puas, orang lain juga tidak dapat apa-apa dari maknamu, kemungkinan maknamu perlu direvisi lagi. Dan terakhir, spiritualitas. Kalau spiritualitas, dengan makna itu, kamu lebih dekat dengan Allah atau tidak? Kamu tambah religius, spiritual apa enggak? Nah itu spiritual, mengukurnya itu. Kalau dirangkum, kalau saya rangkum dengan pertanyaan ini saja. Ini yang bahasa saya self-check. Menguji diri. Tanyakan pada dirimu, apakah makna hidupku membuatku lebih kuat menghadapi kesulitan? Resiliensimu meningkat. Nah, kalau begitu berarti cocok sudah maknamu. Tapi kalau tidak, Pak, sejak saya memaknai diri saya seperti itu, saya tambah pusing, Pak, tambah bingung tiap hari, tambah lemah. Berarti mungkin perlu dievaluasi maknamu. Kemudian yang kedua, apakah makna hidup membuatmu semakin bertumbuh, meningkat? Kemarin saya tidak sabaran, Pak, tapi sekarang saya jauh lebih sabar. Berarti kamu tumbuh. Kemarin saya baperan, Pak, sekarang saya tidak baperan lagi. Kamu tumbuh. Yang ketiga, orang lain banyak yang dapat manfaat atau tidak. Dan yang keempat, imanmu, keyakinanmu tambah mantap atau tidak. Jadi paling tidak kalian uji dengan 4 hal ya. Dengan makna diri seperti ini, aku tambah kuat atau tidak? Aku tambah baik dari sebelumnya atau tidak? Orang lain dapat manfaatnya atau tidak? Keimananku tambah mantap atau tidak? Jawabannya apa? Kalau jawabannya positif semua, berarti makna hidupmu sudah pas. Tapi kalau masih banyak yang negatif, mungkin perlu kamu evaluasi lagi. Cuma ya tentu saja sebelum ngecek kan kamu harus punya duluan yang dicek apa. Kalau masih belum punya makna ya ceknya tidak ada gunanya. Makanya tadi saya bilang tetapkan makna dirimu dengan cara tadi ya di awal. Baik, tentang makna sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan. Gimana caranya menetapkan tujuan? Yuk kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita.
Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur. Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kalian bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, ya gitu kayak zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawabnya yang ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua misalnya. Iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3. Meskipun sekarang S1 baru. Terus apa ngerti kan setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah, ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik. Aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak, insya Allah tahun ini saya tekadi nikah, Pak. Lah calonnya ada? Belum, Pak. Itu ya doa. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon, Pak. Nah itu mending. Jadi calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah spesifik itu namanya. Yang kedua measurable, bisa diukur. Bukan yang tidak ada kuantifikasinya, tidak ada kuantitasnya, itu sulit mengukurnya. Kayak tadi loh, saya dapat pasangan misalnya, itu kan mengukurnya jelas. Oh kalau nggak dapat ya berarti dia gagal, tujuannya tidak tercapai. Lulus S3 itu kan mengukurnya gampang. Yang ketiga realistis, achievable, bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren.
Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini, terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden, itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Oke. Baik. Terus, itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya siji wae sik. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufassir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak, punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Nah, ini namanya jangkanya jelas, tujuannya jelas, biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya, cita-citamu di masa depan apa? Yo, saya pengen baca buku saja, Pak, 1 bulan 1 kali. Itu yo, 1 bulan 1 kali, yang tidak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan, ya pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pengen, Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Kok yang dilalah diberi sakit oleh Allah lama. Tidak jadi. Ini namanya evaluasi. Ya jangan ngotot, kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena
Dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi, ya hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya, aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, ya monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang, Pak. Mulai sekarang sampai besok. Nah, sementara yang pendek, yang kuliah, ya tujuan saya lulus 4 tahun lagi. Yang baca buku ya 1 bulan. Silakan saya kalian atur. Mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik. Mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing. Tujuan hidupmu apa? Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi, Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Jadi cari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja.